Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 untuk kelas 2 SD. Hari sudah malam, Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Ayo bernyanyi. Apakah kamu mengenal lagu Burung Tantina? Apakah kamu pernah menyanyikannya? Jika belum, perhatikan lagu berikut. Ayo nyanyikan Burung Tantina bersama. Perhatikan tekanan kuat dan lemah, juga panjang dan pendek bunyi lagunya. Nah, berikut ini adalah syair Burung Tantina ya, ciptaan Sekte Hehanussa. Dengan nada do 3/4. Nah, ini adalah syair-syairnya nanya. Silakan kalian menyanyi dengan sebaik-baiknya yang seperti Bapak Guru atau Ibu Guru jelaskan ya. Ayo mengamati. Amati teks lagu Burung Tantina. Tentukan tekanan kuat dan lemah. Tuliskan kosakata untuk tekanan kuat dan lemahnya. Tuliskan kosakata untuk bunyi panjang dan pendeknya. Nah, ini adalah tabel kalimat atau kata-kata, kosakata yang tekanan kuat, lemah, bunyi panjang dan bunyi pendek. Tekanan kuat itu ada di kosakata Tantina, panah bukan datang. Tekanan lemah, siu mati sakitnya kabarnya. Bunyi panjang itu biasanya di belakangnya ada titiknya nah ya. Seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bunyi panjang. Nah, ini adalah bunyi panjang. Nada-nada yang ada titiknya ini adalah bunyi panjang. Dan kalau yang di atas ini adalah bunyi pendek. Kalau ada garis di atasnya ini adalah nada dengan bunyi pendek. Bunyi panjang adalah Tantina, burung sakitnya bukan di panah nirwana, penyakit sirama kabarnya. Kalau bunyi pendek adalah sakit dari. Benny bermain piano hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Benny pasti minta maaf ya. Ayo menulis. Nah, ini adalah kata-katanya. Maafkan Benny kak, Benny sudah mengganggu kakak belajar. Terganggu oleh Benny. Ya dek, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano sebaiknya siang hari, atau Benny mainnya di sore hari. Ya kak, besok kita tidak ulangin lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Pasti pernah ya. Kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Bagaimana cara meminta maaf? Bisa kepada teman atau saudara-saudara kita ya. Itu udah pasti. Coba tuliskan permintaan maafmu. Nah, ini contoh yang saya buatkan kata-kata permintaan maaf. Bu Guru, maaf saya datang terlambat hari ini. Kendaraan ayah saya banyak kempes di perjalanan. 2. Edo, maaf ya, saya sudah mematahkan pensilmu. Besok saya ganti. 3. Dayu, maafkan saya sudah berkata kasar terhadapmu. 4. Adik, maaf ya kakak sudah membuat mainanmu rusak. 5. Benny, maaf tadi aku sudah bicara terlalu kasar dan tidak sopan kepadamu. Itu adalah salah satu contoh kata-kata permintaan maaf. Ayo mengamati. Kemudian Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Benny dapat menggunakan penggaris. Benny juga dapat menggunakan meteran. Nah, ini dari sini ya kak ya, dari sini ya nak ya. Kak, Benny ingin mengukur piano, tapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan? Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena benda yang lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Ayo mencoba. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Mintalah temanmu untuk menjawabnya.
contoh lagi yang saya buatkan. Pertanyaan, apa saja alat yang digunakan untuk mengukur panjang pintu? Karena pintu lebih panjang, maka alatnya adalah meteran. Sebutkan benda yang diukur panjangnya. Penggaris dapat untuk mengukur panjang benda. Sebutkan alat ukur panjang lainnya. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda dan panjangnya melebihi penggaris. Nah, kalau menggunakan penggaris, dia akan sampai beberapa kali untuk mengukurnya. Dan ini dengan meteran cukup sekali saja ya. Ayo mencoba, perhatikan gambar berikut, beri tanda centang benda yang diukur dengan meteran. Jadi ini contoh-contoh benda yang diukur dengan meteran ya nak ya. Contoh benda yang diukur dengan meteran. Nah, yang diukur dengan meteran itu salah satunya 1. Nah, kalau laptop ini cukup dengan penggaris ya. Kalau meteran, nah ini lemari bisa menggunakan meteran, akuarium meteran, karpet panjang juga dengan meteran. Kipas ini tidak ya nak ya, bisa penggaris juga bisa. Kalau ini laci rak itu bisa menggunakan dengan meteran karena lebih panjang dari penggaris. Dan ini pun tidak, dan lampu ini pun tidak, pensil tidak, dan ini jendela bisa menggunakan dengan meteran. Jam tidak, buku pun tidak, buku bisa menggunakan dengan penggaris. Ini pun sama. Sepatu juga tidak, penghapus tidak. Nah, kalau pagar ini digunakan dengan meteran. Meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara 2 benda. Ayo membaca, amati percakapan berikut. Kak Benny mau tanya bagaimana menggunakan meteran? Ya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulai dari angka 0, di mana 10 cm sama dengan 1 meter. Meter bisa ditulis M saja. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm ya. Bisa ditulis dengan simbol M. Kalau cm adalah cm ya. Oh ya, setiap garis pada meteran sama dengan penggaris. Ya benar, garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan 1M sama dengan 100 cm. Ayo berlatih. Perhatikan percakapan di atas. Percakapan antara Benny dan kakaknya. 1M atau 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm. Atau 100 cm, 100 cm sama dengan 100M, 1M atau 1 meter. Coba istilah titik-titik berikut. Nah, 1 titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang, yaitu penggaris dan meteran ya. Penggaris dan meteran merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, kedua, 3M sama dengan 300 cm, 4M sama dengan 400 cm. Nah, kalau 500 cm sama dengan 5 meter atau 5M. 600M itu sama dengan 6 meter atau 6M. Demikian anakku. Semoga kalian mengerti dengan disampaikan dan juga bisa memudahkan para orang tua untuk mengajarkan, menjelaskan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.